Ahmad Mansur Suryanegara itu memang menulis dalam Api Sejarah. Ada 2 bukunya, Api Sejarah yang berwarna pink dan berwarna hitam. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini. Tahun 60 kekuatan Islam berhenti total. Yang kekuatan bersenjata, kekuatan laskar yang punya kemampuan sudah dihabisi tahun 50-an. Karena tahun 1962 Syahid Kartosuwiro itu ditembak mati. Ya, dan itu pun dibohongi juga tempatnya. Buku terbarunya Fadlizon menceritakan betul di mana Bapak Kartosuwiro itu ditembak mati. Tahun 60 Masyumi dibubarkan. Apa itu Masyumi? Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai Islam yang didirikan oleh 2 sayap Garuda Islam. Namanya NU dan Muhammadiyah. Tanggal berapa? Tanggal 7. Bulan apa? Bulan November. Tahun berapa? Tahun 45. Dibubarkan tahun 60. Atas kemauan siapa? Kemauan PKI. Kalau ini dihancurkan dengan infiltrasi fisik PKI dan kebijakan politik Soekarno. Kalau yang ini provokasi politik kepada Soekarno. Akibatnya laskar yang dimiliki habis oleh PKI. Laskar parlemennya habis juga oleh PKI. Lalu sekarang PKI-nya bangkit. Ustadz Alfian Tanjung menerangkan PKI. Lalu ada yang tanya, PKI-nya mana? PKI-nya ada di istana. PKI-nya ada di DPR RI. PKI jadi gubernur Jawa Timur yang lalu. Ini kalau Anda belum tahu, sekarang PKI-nya sudah di mana-mana. Makanya ketika terjadi orang yang pernah memimpin Solo jadi gubernur Jakarta, program pertama adalah menghabisi monyet dan menghancurkan 2 masjid besar. Ya, pernah jadi wali kota Anda tuh orang Solo tuh. Masyarakat nggak tahu dia menghancurkan 2 masjid besar, yang satu di Jakarta Timur, yang satu Masjid Usman Ismail yang di Taman Ismail Marzuki. Jadi watak titisan PKI-nya itu memang nggak bisa dibantah. Tapi gara-gara bilang Pinocchio PKI, Alfian Tanjungnya dituntut 4 tahun penjara. Maunya beliau saya divonis 8 tahun. Ya. Ini saya masuk penjara tuh atas permintaan wali kota ente tuh. Canda ya. Gak, jadi bangun dia kalau gitu, nggak bangun dia. Jadi nggak, saya bercanda. Nah, sekarang kita masuk bagian ke sana. Jadi yang perlu dipahami teman-teman semua, perjuangan umat Islam Indonesia ini adalah perjuangan yang menentukan negeri ini merdeka. Yang menentukan negeri ini lepas dari PKI. Cuma kita jadi masalah selalu berbuat tanpa mengerti orang lain sudah menyiapkan sesuatu di tikungan. Anda pernah dengar yang namanya telur mata sapi? Halo? Pernah dengar telur mata sapi? Lalu saya tanya, apakah sapi punya telur? Saya bukan melucu. Yang punya telur adalah ayam. Yang punya telur adalah bebek. Tapi yang punya nama, namanya sapi. Maksudnya apa? Yang berjuang umat Islam, yang berdarah umat Islam, yang sok jadi pahlawan Ahok. Yang sok jadi pahlawan Luhut Binsar Panjaitan. Ngerti nggak sampai di sini? Saya kan tadi bilang telur mata sapi. Yang punya telur ayam, yang punya telur bebek atau itik atau angsa atau apa, atau kuyuk kalau bahasa saya Sundanya. Tapi yang punya nama sapi. Umat Islam yang berjuang, ribuan orang mati, tapi yang ngaku-ngaku orang Kristen. Oh, negara kita tidak Islam semua. Yang disuruh toleransi kita. Giliran dia Natal, kalau kita nggak nyebut selamat Natal, kita dimarahin. Kan benar-benar begini nih. Yang marahin kita Profesor Doktor Muslim. Tahu nih yang otaknya nggak waras nih siapa ini? Nah, baik, kita cukupkan. Sekarang kita masuk di akhir orde baru. Orde baru ini perlu dipahami oleh kawan-kawan. Ketika tahun 1980-an akhir atau 90-an awal di Brawijaya, di Malang, Jawa Timur, itu ada pertemuan cendekiawan Muslim se-Indonesia. Karena tidak cukup dikenal, akhirnya orang tahunya tahun tanggal 7 Desember
tahun 1990 didirikan yang bernama ICMI. Tahu ICMI? Ayo, yang tahu saja, yang lenter dulu, abang ini. Apa ICMI? Nggak tahu, abang? Nah, ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim. Nah, setelah itu kita lihat tahun 1992 Pak Harto pergi haji. Nah, Anda harus paham tuh. Jadi presidennya tahun 67, pergi hajinya tahun 92. Lama nggak ya? Emang nggak punya ongkos pergi haji, Pak? Tapi kita bukan sedang menghujat. Saat itulah Pak Harto sudah mulai muncul jiwa keagamaan yang lebih kental. Maka mulailah dibangun bank muamalat. Ya, biar kawan-kawan mengerti bahwa kita harus menyadari negeri ini tidak lepas dari keputusan dan kebijakan politik. Karena tahun 1988 para ahli perbankan kita mengusulkan pembangunan perbankan syariah, Pak Harto menolak. Tapi tahun 92 Pak Harto yang meresmikan. Kenapa? Karena beliau sejak tahun 90-an mulai tumbuh jiwa agamanya. Maka sejak itulah jenderal-jenderal Islam mulai berperan, pesantren-pesantren dibangun dengan baik segala macam. Ini nggak kuat deh. Allahu Akbar. Tapi saya nggak boleh bilang innalillahi ya. Virus masalahnya. Nah, oke, tahun 90-an mulai berkibar kelompok yang disebut dengan Ijo Royo Royo. Kelompok Kompas alias Komando Pastur menyebutnya Ijo Loyo Loyo. Ya, nanti Anda akan melihat omongan saya ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Tahun 80, ya, di sini ada yang seumuran dengan saya nggak? Tahun 80-an SMA siapa? Nggak ada ya? Mungkin ada yang umur sekarang 50-an seumuran saya. Mana? Bapak? Bapak dulu di pesantren apa sekolah umum? Nah, sekolah umum, baik negeri maupun swasta, anak perempuannya pakai jilbab enggak? Nah, ini fakta sejarah. Tahun 1980-an tidak ada anak sekolah negeri maupun sekolah umum swasta yang berjilbab. Kenapa? Kalau pakai dipecat, dikeluarkan dari sekolah. Saya ingin cerita pada teman-teman pentingnya kebijakan politik. Karena waktu itu diawali dengan latihan gabungan pelajar Islam Indonesia di Bandung, namanya Leadership Basic Training. Pulang mereka berjilbab semua. Sampai di sekolah dipecat semua karena mereka sekolah negeri. Kapan bolehnya berjilbab resmi di SMP negeri, SMA negeri? Baru tanggal 16 Februari tahun 1991. Kita merdeka dari tahun 45. Kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kita merdeka tahun 45, punya Undang-Undang Dasar, anak-anak sekolah umum dan sekolah negeri baru boleh berjilbab tahun 91. Dekat apa jauh? Kenapa bisa adanya boleh berjilbab? Karena ada keputusan politik. Selembar kertas keputusan menteri membuat jilbab jadi boleh. Anda bayang nggak kalau sampai menteri pertahanannya punya jiwa seperti kita, walaupun namanya sama Prabowo. Kalau Prabowo-nya berjiwa seperti kita, mungkin nggak begini latihan Anda. Mau lawan jihad, lawan Cina beneran ini, mau bangunnya pada kedekeran, mau wudhu susah, buat wudhu kagak ada. Mau kencing bingung sebelah mana kencingnya. Maksud saya bukan saya mengkritik panitia, tapi kan kalau kekuasaan kita malah dia protek. Latihan langsung saja tempat Pusdiklat latihan angkatan laut misalnya gitu. Ya, senjata K11. Ya. Keren ya. Bisa terjadi, jangan dikira tidak. Waktu Bapak Z.A. Maulani menjadi ketua Badan Intelijen, itu beliau langsung setiap program ini dia backup langsung, kirim ini 200 juta. Saya tahu itu. Makanya menurut sedikit data yang saya peroleh, Pak Z.A. Maulani itu yang pernah jadi Badan Intelijen Nasional itu bukan mati sakit, tapi dimatikan oleh operasi intelijen Belanda. Artinya apa? Bahwa kita hari ini harus memahami kondisi kita hari ini menghadapi sebuah persenjataan yang super teknologi canggih. Kita melakukannya sama kayak bapak kita zaman dulu nih kurang gizi nih, lemes, aus, nggak ada minum kopi, nggak ada teh manis, ya nggak ada. Ngerokok, jangan ngerokok dong, masa pejuang Islam ngerokok.
Tapi masih banyak yang ngerokok kayaknya nih dari hawa-hawanya nih. Yang bibirnya udah pada biru-biru udah gak ngerokok nih. Nah, ya Allah. Nah saya nggak tahu lah. Saya nggak mau ngomong soal rokok lah. Ntar yang karyawan pabrik rokoknya demonstrasi lagi. Nah, sekarang kita pahami dulu. Tahun 84 sampai 91, kurang lebih 7 tahun baru keluar yang namanya selembar kertas. Jadi bikin jilbab boleh dipakai di sekolah negeri, di SMP negeri, di SMA negeri, di kampus negeri, bukan dengan baca ayat. Bukan dengan Anda menghafal ayat jilbab, hadis jilbab. Jangan marah sama saya bukan meremehkan. Saya 35 tahun di P3. 4 kali nyalek, gagal terus. Keren nggak? Iya, karena memang saya nggak cocok main. Kalau begitu-gitu memang harus curang. Kalau mau nggak curang, nah tadi itu satu pemimpinnya. Yang kedua, kalau kita mau bikin negara ini kita menang, kita mesti punya laskar, baik secara fisik, baik secara jumlah maupun persenjataan yang bisa mengimbangi polisi dan tentara Indonesia. Tanya saya sekarang. Di Indonesia ini laskar mana yang senjatanya sama dengan polisi dan tentara? Tunjukin saya. Ya kalau itu aja nggak bisa gimana mau ngelawan? Orang mau menang kok. Mau menang kan harus jelas menang kan nih. Menang nih. Tak lawan nih. Enggak Ustaz, yang sholat tahajud udah rajin. Sholat tahajud rajin tapi batuk terus. Banyak pikiran. Yang ketiga, media. Ya. Sekarang sebesar apapun aksi bela Islam, bahkan kemarin reuni 212 itu 5 juta orang, mana ada televisi. Kayak kegiatan Kristen, kegiatan cebong cuma 15 orang, disorot. Yang disorotnya masa 212, tapi beritanya berita dia. Wah. Ini saya katakan nih, jadi kalau memang ada yang suka nanya, Ustadz gimana caranya menang? Itu udah saya sebut tuh ya. Satu, punya pemimpin yang didengar oleh sebagian besar umat. Kalau semua nggak bisa, ya manusia nggak bisa dipaksa kan. Yang kedua, punya pasukan bersenjata maupun polisi yang bisa mengimbangi polisi yang ada. Ini kalau nggak sanggup, jangan. Ketiga, punya media mainstream. Ini mainnya medsos. Bener, bagus. Udah capek-capek diberitain, ada yang jawab hoax. Padahal bener. Udah dibilang hoax, udah diam semua. Padahal itu berita yang sesungguhnya. Nah, media sudah. Yang ketiga, dana dalam keadaan tersedia, bukan melamun. Butuh berapa? 500 juta. Ya susah. Kalau memang mau menghadapi, ini sudah terlanjur nih. Pasukan Cina udah saya sebut tadi tuh. Yang di Morowali, yang di Banten. Ayo kita serbu sekarang. Baru Anda jalan, Anda ditangkap di borgol sama Polsek. Karena Polsek itu kan lebih belain Cina daripada kita. Saya ngalamin. Kan kasus saya di Surabaya itu kan ceramah tentang bahaya penjajahan Cina. Ketuk palunya bebas biar tahu. Apa kata orang-orang Cina kepada polisi? Weh, ndak mau tahu, Ci Alpian halus di penjara tuh. Jadi saya masuk penjara itu bukan karena saya melanggar pasal dan ayat. Karena orang Cina nggak suka saya lepas. Sementara kan Anda baru tahu dari saya sekarang kan. Bukan nyalain Anda, karena kan nggak ada media beritanya. Mau diberitakan di mana, nonton TV mana, stasiun radio mana yang bisa wawancara. Nah, yang kelima, kan tadi tuh pemimpin. Kedua, apa tadi? Pasukan. Saya konkret aja, biar ada intel juga, biar kalau Anda jadi nggak usah takut ya, bengek-bengek begini susah ngelawannya. Sorry ya bro. Maksudnya ya, sekarang saya tanya nih, satu hari minum susu berapa liter? Saya di penjara ini ketemu dengan tim pembekalan nutrisinya Kopassus. Jangan tanya kasusnya sama, dia 7 bulan pendidikan di Jerman. Ini pasukan itu punya persentase. Minum susu misalnya 5 liter sehari, telur 40 butir. Nah Anda 1 butir, yang satu makan, yang satu enggak. Gimana? Udah panitia jangan tersindir ya. Nggak, ini kalau Anda jalankan yang 5 ini kita menang udah. Kan kita udah bilang tadi sholat malamnya dijaga, niatnya dijaga, tilawahnya dijaga. Itu kan udah amalan kita tuh ya.
Nah sekarang doanya rajin, sholat malamnya rajin. Baru jalan dikit udah miring-miring. Ya, gimana ntar dibentak dikit sama Brigade Yesus. Nah ini sedikit nih biar tahu. Latihan seperti ini sekarang harus disadari. Kelompok Kristen itu ada 5 satuan gerakan. Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Yang sangat serius itu ada 2. Kelawar Hitam dan pasukan Laskar Kristus. Dan mereka latihan bersenjata, pakai senjata betulan. Nah sekarang Anda satu aja bawa senjata, ini langsung telepon ke Pak. Ya, maaf ya, saya tidak mengada-ada. Dan pengalaman saya bergaul, ini acara gini ini mungkin bener-bener, karena nanti ada yang diajak makan, ada yang dikasih duit 20 juta. Nih, tolong ceritain siapa aja yang ceramah, materinya apa. Nggak mungkin nggak cerita. Jangankan uang, rumus Melayu, tau Melayu? Melayu itu kita. Kalau orang Melayu itu penuhi perut. Apalagi kalau makanannya enak, kesukaan dia. Oh ya, gimana, apa kabar Mas? Anda nih pemuda yang paling soleh di negeri. Padahal Anda nggak tahu saya ini intelijen, tapi Anda nggak tahu saya udah lama ngobrol-ngobrol. Ya makanan kesukaan antum. Terus pulang saya nggak banyak-banyak, nitip nih buat ponakan 5 juta. Besok ketemu lagi, cerita, nggak usah bahas. Wah ini Mas kemarin acara itu Mukoyam ada Ustadz Alfian Tanjung. Nerangin gini-gini, ada Ustadz ini gini. Semua cerita. Nah, jadi kelima hal ini kalau dimiliki kita bisa menang. Pasti dengan izin Allah. Kita nggak boleh memastikan, tapi kan logis. Menangnya masuk akal gitu. Sekarang lo mau menang, panggilin subuh aja susah. Dan saya nggak lihat, jangan-jangan sholat malamnya nggak jalan nih tadi. Tuh kan ngaku tuh, belum ditanya semua udah jawab satu nih. Enggak. Sampai berekan kalau bahasa Betawinya, ayo sholat. Udah ajan, saya udah di mobil udah lebih dari 20 menit. Saya tahu karena saya sering mengikuti acara gini. Ntar kalau saya turun paling belum ada orang, belum digelar tempat sholat. Betul juga, ada saya di samping bapak ini tadi nih. Oke, kita akan mengakhiri dengan catatan Orde Reformasi adalah orde kebangkitan PKI. Ya. Dan ini bukan karena PKI-nya hebat, karena seperti orang flu. Kondisi kita tidak sehat. Sementara kelompok Kristen sedang panen raya. Tahun 2020 ini disebut dengan penuaian menguning. Jadi mereka targetkan tahun ini jumlah mereka 200.000 pasukan Kristen bersenjata. Anda lihatlah Brigade Menguning di Sulawesi Utara. Ya, sementara kita tanyakan latihan-latihan seperti ini ada di mana lagi selain di kita? Ada memang, saya tahu, tetapi tidak dalam posisi yang ideal. Pakai tempat ini alasannya apa? Pasti biayanya lebih murah. Coba kalau bisa sewa hanggar yang bagus, tempat latihan, ada matras yang enak latihan. Bisa kok. Tapi mungkin saya nanti bicara lain kesempatan nih, karena saya masih jadi warga baru nih kan ya. Kalau warga baru kan ntar sedikiranya saya sok macam-macam. Baik, kita coba tuntaskan. Akhirnya negara ini sedang menunggu. Makanya benteng kita terakhirnya tinggal satu ini, 23 September. Di mana Ustadz bentengnya? Kalau dari 197, kemudian bisa saja kita dapat 30 orang yang memang independen jadi. Nih kita baru punya 1 Batam, 2 Lampung Selatan. Terus terang saja saya termasuk di Solo nih, saya lagi coba bagaimana caranya memenangkan yang dicalonkan. Ternyata nggak bisa menang. Pertama, hari-hari tidak dikenal sebagai orang politik. Jadi saya sebut nama ya. Susah untuk menang. Nah, kita kalau mau bikin menang ya harusnya yang didukung oleh tokoh masyarakat dan didukung oleh PKS, PAN. Tapi mau di PKS sama PAN, PDI Perjuangan 22 kursi. Beneran nih, saya buka secara ini matematika politik. Jadi di Solo nggak akan bisa menang kalau tidak dicalonkan lewat PDI Perjuangan. Nah, kemarin ketika saya ketemu Pak Purnomo, saya tanyakan mau maju nggak, dia nggak mau jawab. Takut dimarahin sama Babe Istana, kan anaknya. Nah, sekarang yang perlu dipahami teman-teman semua, kondisi kita hari ini sebenarnya sudah betul-betul kalau orang yang ngerti ilmu kedokteran, ini udah stadium 4. Tinggal nunggu keajaiban Allah. Yang kedua, almarhum. Almarhum pengertiannya bukan berarti kita dibunuh mati. Kita akan mengalami mati langkah kalau orang main catur terus kakster.
Kalau kita udah gangster, ya sudah, boleh punya pesantren yang besar, boleh punya santri yang banyak, tapi nggak bisa jadiin gubernur. Boleh ini, tapi nggak bisa kepala dinas pendidikan. Semua dengan menterinya pendidikannya kayak begitu, ujian dihapuskan. Belum lagi menteri agama menganjurkan wajib berbahasa Cina. Udah, kalau Anda ikuti negara kita ini udah babak belur. BPJS yang adanya naiknya mahal, yang bukan anggota dipaksa jadi anggota. Itu resmi loh pernyataan pemerintah. Jadi kita di negeri ini, kata Bung Karno, ya secara fair kita harus akui, akan ada satu waktu di mana kita akan dijajah oleh orang yang sebenarnya pemerintah kita yang sebenarnya lebih kejam dari penjajah. Jadi apa yang kita alami sekarang ini lebih kejam dari penjajahan Jepang dan Belanda. Ya. Dan orang itu dikenal sebagai orang yang deso. Orang deso pakai baju jas hujan di saat tidak hujan, pakai helm ketika duduk di pinggir sawah pakai helm. Itu presiden Anda itu. Bukan presiden saya. Deh, supaya enak nih, saya telanjur diminta ngomong banyak. Sekarang saya kasih kesempatan 3 orang. Mau nanya apa? Biar saya jawabnya sesuai dengan frekuensi. Kalau saya terus, saya bisa cerita macam-macam. Sebelah sana. Mungkin Anda boleh berbeda pendapat. Ada satu ya? Ya, sebentar ya. Saya minta 3 nih. Yang kedua. Jadi Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Tapi tidak boleh pakai fisik dan jangan kasar. Ya, silahkan saja argumentasinya. Baru satu. Duh, giliran bicara nggak ada yang angkat tangan nih. Aduh, lapar sama haus nih. Ya gimana, otaknya nggak jalan, fisiknya nggak jalan, kantongnya nggak jalan. Ya sudah deh, bismillah. Mas. Salam. Komunisme adalah ideologi yang sudah tidak laku. Saya harus katakan aslinya saya pada pagi ini dengan segala keterbatasan waktu. Gerakan komunisme hanya untuk membuat instabilitas permanen. Sebetulnya yang mencaplok ini adalah Zionis internasional dan sosialis kapitalis Cina. Keberadaan emas yang di Halmahera itu jauh lebih banyak daripada yang Freeport yang di Irian. Nah, pertanyaan Mas tadi soal apa motivasi mereka tuh hanya untuk balas dendam. Dulu bapakku dibunuh. Dulu kakekku dibunuh. Jadi kelompok komunis ini kan ceritanya kalau bahasa Jakarta itu cita-cita yang belum kesampaian. Dia berontak tahun 26 dan catatan orang-orang komunis tidak pernah punya cita-cita memerdekakan bangsa ini. Mereka berontak hanya untuk menggabungkan dengan Komintern, khilafah komunis. Ya. Maaf ya, ini saya kasih tanda kutip nih, bukan beneran. Kenapa kita tidak boleh bicara khilafah? Karena kalau kita bicara khilafah, kita akan dengan mudah melakukan penyelesaian kasus-kasus. Kita ngomong khilafah dibilang ngomong khilafah begitu terus. Sementara mereka bikin khilafah komunis namanya apa? Komintern. Komunisme internasional. Khilafah Katolik namanya apa? Vatikan. Ya, tanda kutip ya, jangan salah paham. Terus Anda komplain lagi. Ustadz, ya bukan, memang bukan khilafah ya kita punya. Khilafah bin Hajun Nubuah. Jadi kalau ditanya apa motivasi mereka, kalau bahasa hati, pepatah bilang begini. Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Kalau bahasa saya, Mas, mana gue tahu. Kalau Anda nanya gitu, tapi secara bacaan analisisnya, komunisme itu memang dibuat untuk ngegerecokin kita. Makanya harus dihabisi sebenarnya. Cuma persoalannya sekarang udah jadi presiden, udah jadi menteri, udah jadi di istana, udah jadi wartawan. Karena di DPR sekarang ini jumlah mereka sudah lewat dari 200 orang. Ini kalau dibahas lagi bisa panjang penjelasan, tapi saya ingin katakan memang PKI sudah tinggal nunggu hari. Apalagi pilkada besok. Kalau pilkada besok Sumatera Barat yang lagi dihajar nih, yang akan maju ini jenderal polisi aktif. Bayangin, jenderal polisi kan nggak boleh dalam undang-undang itu kan, kalau polisi aktif nggak boleh, tapi maju jadi calon gubernur Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat, Aceh itu kan kemarin pilpres kalahnya telak, menangnya hampir 100%. 80 atau 90 berapa. Jadi di tempat-tempat yang kemarin beliau itu kalah, beliau akan bom dengan merebut ke wali kota dan gubernur-gubernur. Nah, tapi sebagai penegasan dari saya, sehebat apapun musuh, sesiap apapun musuh, jangan pernah kita takut karena kita pastinya punya Allah. Itu harus tertanam kuat. Tetapi penguasaan situasi, pemahaman sejarah,
pemahaman strategi lawan, itu memang harus kita pikirkan. Ya, jadi sederhananya apa yang mereka mau? Mereka ingin menjadikan negara kita negara komunis Indonesia. Apakah Rusia? Rusia itu 3 kali kudeta, Pak. Maka dalam sebuah buku yang berjudul Bahaya Komunisme, karangan Profesor Dr. Baharudin Lopa, halaman 21, di alinea keempat mengatakan bahwa kegagalan dalam pemberontakan tahun 48 adalah sebuah repetisi. Kekalahan pada tahun 1965 adalah general repetisi, pengulangan. Kita mempersiapkan kudeta yang ketiga. Di semua negara yang kemudian menjadi negara komunis, itu kudetanya 3 kali. Kita selangkah lagi jadi negara komunis. Bisa ditahan nggak ya Ustaz? Menurut Anda semua kira-kira bisa nggak kita batalkan negara komunis ini jadi? Nah, kalau bisa berarti kita semua setelah hari ini harus terus mendalami, kita berdoa, dan memang harus diselesaikan secara fisik. Ini yang membuat saya kena pasal juga. Nggak bisa, ini harus diselesaikan. Siapa? Tentu tidak dengan suara begini. Selama tokoh-tokoh pentolan mereka tetap ngomong panjang lebar di DPR, selama mereka bicara di aparat A, aparat B, aparat C, tidak ada yang membuat mereka. Menurut saya cukup satu aja. Di Idul Adha kan. Paham nggak? Ya. Izinkan saya menggunakan kias begini. Kalau satu orang saja di Idul Adha kan dan dia pentolan, itu menurut yang saya tahu mereka akan ciut. Ini sekarang dikit-dikit Ustadz kena. 2018 aja sejak Januari sampai sekitar bulan Maret ada 41 Ustadz kita yang dicelakai dengan mengerikan, yang digunting kupingnya, yang dibelah ininya pakai pisau penyayat daging. Ketika ditangkap bilangnya apa? Gila. Ya. Jadi biar teman-teman tahu, sejak dari Aceh sampai Cianjur, Jawa Barat 2018. Sekarang lihat, ciri-ciri negara yang negara komunis adalah membuat matinya manusia tanpa penjelasan. 700 orang petugas KPPS mati. Pernah dengar ya? Sekarang saya tanya, siapa yang tahu penyebabnya? Udah ya? Udah? Ya. Siapa lagi? Ini kesempatan kalau nanya kan, nih ya silakan. Saya ingin mengatakan secara sosiologis, di masyarakat itu orang akan menghormati kita kalau kita kaya. Anda mau bantah kayak apa? Saya boleh cerita sedikit walaupun anak-anak saya sering tegur, jangan bikin cerita. Kita kalau penampilannya tidak kaya, tidak punya performance eksis, mau ngomong apa sih kamu? Ya. Saya pernah mengisi acara taklim tablik di sebuah daerah. Saya menggunakan mobil saya yang sebelum itu, mobilnya udah bonyok-bonyok. Tahu bonyok nggak? Sebelum sampai ke lokasi saja, mobil saya nggak boleh masuk oleh panitia. Laskar lagi. Kan kalau kaca kan agak gelap, dia nggak lihat kan. Karena dia nggak yakin kalau acara sebesar itu jamaahnya puluhan ribu orang, masa penceramahnya mobilnya jelek. Mobil saya nggak boleh masuk. Saya bilang pada sopir saya, udah, Pak, kita geser aja. Kita cari tempat di pinggir sungai. Tujuannya udahlah, yang penting walaupun kita jalan agak jauh, yang penting dikejar sama panitia. Terpaksa keluar asli, saya buka kaca, lo Laskar, lo kenal gua nggak? Lihat tampang gue, lihat. Nama gue Alfian Tanjung, penceramah ini gua doang, nggak ada lagi yang lain. Terpaksa begitu, baru pucet, oh ya maaf Ustaz, begitu. Apa artinya? Di masyarakat kita hari ini, suka ataupun tidak, yang dihormati oleh masyarakat luas tuh orang yang eksis, orang yang performannya oke, orang yang dilihat. Bukan berarti saya lemahin. Mana tadi yang ngomong nih? Mana orang ini? Bukan saya sedang melemah. Ini saya mau bicara poin dulu, poin pertama. Ya, bukan berarti kita nggak boleh. Saya akan kasih triknya juga untuk menghadapi mereka. Paling tidak, saya usul Anda langsung. Di lingkungan tempat Anda tinggal, ada nggak orang yang cukup berpunya tapi hubungan baik dengan Anda? Ada. Nggak usah mintain duitnya. Yang penting Anda minta duduk di rumah dia, ngobrol-ngobrol gitu ya. Udah rumah ente sempit. Mau ngajak ngomong, ada tamu itu nggak jadi ngomong. Minimal taktiknya gitu dulu. Nah, bentuk lain adalah teman-teman, kalau boleh dibilang kita ini kan pendakwah pasif.
Terutama saya ini, kritik buat saya. Saya sekarang punya jadwal safari dakwah kemana-mana. Bukan karena kemauan saya, tapi karena permintaan. Padahal kan kalau pendakwah sesungguhnya kan harus dia datang. Ya. Kalau ke kampung-kampung tuh yang dilakukan oleh Habib Rizik, itu yang dilakukan oleh beberapa ulama-ulama kita. Habib Rizik tuh kalau yang saya tahu itu kemana-mana tuh datang sendiri. Justru kalau jadwal-jadwal suka dia kurang-kurangi. Dia kemana kampung datang, kemana. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Udah Anda temu dia langsung, komunis udah di kampung-kampung. Apalagi dengan adanya inian desa, apa namanya? Undang-undang desa itu kan uang dana desa itu kan adalah desa mengepung kota. Jadi kalau nah sekarang kalau Anda punya pengalaman seperti itu, keadaan seperti itu, oh lagi semangat. Jawaban yang paling memungkinkan dari saya adalah pertama, Anda harus mencari orang yang cukup berpengaruh untuk bisa diajak, karena enggak memang susah. Di kampung-kampung itu habis berdakwah, tahu-tahu rombongan gereja datang. Seperti di penjara. Dulu saya 7 tahun ngisi di LP Tangerang. Kita kumpulkan, kita bawa makanan sebungkus. Ntar datang Sony Tulung datang, bawa nasi double paket. Yang harga satu boxnya itu mungkin 50.000. Kita cuma 3.500. Jadi ketika makanan itu datang diserbu yang itu. Omongannya yang didengar ya itu. Nah, memang terus terang, bukan saya bermaksud membuat pesimis, memang keadaannya dari saya mungkin yang paling prinsip, kita para penggerak dakwah itu jangan pernah infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah. Berangkatlah engkau dalam keadaan ringan maupun berat. Nah ini yang jadi persoalan hari ini. Kritik buat saya juga. Bahwa keadaan kita hari ini kekurangan tenaga-tenaga yang siap berjihad di jalan Allah dalam posisi dia mapan. Kenapa Anda sibuk-sibuk? Ya Ustadz, daripada nganggur terus mendingan gue jihad dah. Siapa tahu mati sorga ketemu bidadari. Ini matinya pengen bukan. Nah beda dengan para mujahidin yang datang ke Ambon. Nah mudah-mudahan hiburan juga. Di Ambon itu ketika pertempuran mulai terjadi pertanggal 1 Januari tahun 1999 dan berakhir tanggal 22 Agustus tahun 2002, itu mujahid-mujahid seluruh dunia itu yang datang itu adalah orang-orang yang sangat kaya. Jadi dia datang dulu orangnya, 2 minggu kemudian kontainer datang bawa uang. Jadi uang tuh fisik. Ya, tapi ini udahlah jangan diterusin. Dan jelas ini kejadian. Nah, kalau kita di kampung-kampung hari ini, kelompok-kelompok komunis memang sudah berjalan lama dan persoalannya mereka berkolaborasi dengan Kristen. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kenapa? Karena tahun 1967, 2 tahun setelah pembantaian dan pemberantasan komunis, maka orang-orang PKI tahun 1967 sampai 1971 mereka sudah memilih pindah agama. Walaupun di KTP-nya adalah Islam, 7 juta kader-kader PKI, warga-warga PKI, orang-orang yang tertuduh dan terpapar PKI, kebanyakan memilih jadi orang Kristen. Apa akibatnya? Maka sekarang jangan heran, menghadapi kebangkitan PKI hari ini, orang Kristen gak ada yang ngomong. Karena sudah panen. 7 juta Muslim yang dulu adalah simpatisan PKI sudah masuk Kristen. Ya. Di keadaan memang sekarang tinggal kita-kita. Maka dari itu pesan dari saya pertama, wahai Alfian, wahai teman-teman semua, wahai sahabatku sekalian semua, kondisi ini sebagaimana yang diingatkan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Kondisi ini sudah dibuka kajinya oleh Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Ihsan Tanjung. Secara historik diingatkan oleh Ustadz Budi Asari. Jadi keadaan kita memang keadaan yang sangat penuh dengan segala kemungkinan, dan saya hanya bermohon pada Allah, semoga saya bagian daripada orang yang akan bersama dalam situasi tergenting apapun, bukan menjadi barisan Dajjal. Ya, saya nih, Anda mau nggak? Nah, kalau mau, mulai nanti malam udah di rumah kan? Sholat malamnya mulai dirapiin. Saya nggak bisa ngajarin Anda anak santri, Anda lebih pintar dari saya. Anda bisa, kalau saya apalah. Imam tadi sama, imam siapa tuh? Anak saya, alumni Ngeruki. Ya. Kan gue tahu diri, kalau gue sendiri ntar gara-gara ingin imamin bacaannya kagak bener, kagak cocok sama antum yang bacaannya bagus, nggak aji Ustadz Alfian. Oke, terakhir satu orang, setelah itu saya pamit. Wih, banyak dong. Keperpihakan TNI itu gimana tentang? Nah, ini Bapak ini ya?
Yang mana tadi yang merah yang mana? Dari tadi sebentar ya. Jadi ada 4 ya. Yang lain bisa ikut nih sampai selesai kan ya? Bisa ikut sampai selesai? Takbir. Baik, yang ini dulu Mas. Tadi diketik, saya nggak boleh jalan. Kalau jalan ntar ini rekamannya nih. Ya silakan ada. Hari ini generasi setelah saya ditanya PKI apa itu nggak tahu. Karena ternyata ada Terus. tema yang diputus, nggak tahu ini sengaja atau tidak, karena di beberapa event itu di 2 tahun yang lalu ada hebohnya nonton bareng itu loh. Itu kan lumayan sebenarnya menggerakkan teman-teman seangkatan saya, di bawahnya saya sedikit, jadi kelingan bahwa ternyata PKI adalah jelek gitu. Nah setelah itu tidak ada lagi, akhirnya juga akan putus dan itu akan berulang. Apalagi itu PKI yang intinya adalah musuh secara nasionalis, itu menjadi musuh kita bersama-sama dulu. Kalau sekarang nggak tahu nasionalis musuh atau tidak, menurut Ustaz. Apalagi mungkin masalah Mbah Kartosuwiryo, kalau itu tidak diterangkan secara menyeluruh ke generasi-generasi kita berikutnya, nggak tahu. Taunya Mbah Kartosuwiryo itu termasuk pemberontak yang kurang benar sih hadapan negara kita. Mungkin menurut baik, kunci udah saya tangkap karena ini ada banyak dan tadi satu-satu jadi akan sangat lama. Untuk ini saya selesaikan semua. Saya ulang dulu supaya jangan nambah di jalan ya. Satu lagi sebentar. Tadi ada berapa orang? 2, 3. Udah ya. Jadi kalau ada yang baru ingat beli kemudian nanti dulu. Jadi tinggal 3 orang lagi. Tadi saya sudah tangkap keputusan sejarah dengan Bapak Imam Kartosuwiryo. Silakan Mas. Apakah keterlibatan TNI itu apa keadaan negara ini tahu posisinya itu gimana? Oke, posisi TNI. Yang dekat dulu nih, mana tadi sini? Ya Mas. Apa TNI meneng tok apa mong Iya. etok lah ngerti? Iya, paham. Untuk pertanyaannya Ustaz, ini menyangkut perkembangan seperti apa? Karena saya itu beberapa bulan yang lalu ketika Ustaz di kadang kajian itu Ustaz cuma menyampaikan sedikit sekali. Oh, Anda hadir ya? Ya. Cukup. Oke, satu lagi yang pojok sana tadi. Ya, Bang. Masalah pemilihan pengalaman kemarin kebanyakan dari kita sendiri orang-orang muslim itu masih banyak yang mendukung apa pemimpin yang menjurus ke komunis gitu kan. Padahal itu kan dari kita sendiri sudah ada yang ditokohkan, terus yang orang itu yang kelihatannya ya rajin sholat tapi kan yang masih banyak yang mendukung ke sini itu akan gimana? Baik. Soal keterputusan sejarah Kartosuwiryo, TNI, acara Masjid Syuhada yang di Jogja, yang barusan tadi tentang pemilihannya. Sebelum saya teruskan, sebelum saya jawab, siap menyimak sampai selesai? Siap. Takbir. Yang pertama, pemutaran film PKI G13 PKI itu dihentikan pas awal reformasi. Tahun 1999, 98 itu udah enggak ada. Sederhana Pak. Kalau sesuatu yang biasa ada, tahu-tahu tidak ada, kira-kira ada yang melarang enggak? Nah, udah ada itu catatan poin dulu pertama. Pemutaran film yang 2 tahun lalu itu karena masih ada Pak Gatot Nurmantio. Setelah itu tidak. Terakhir tahun kemarin, September kemarin diputar di salah satu stasiun TV. Tetapi gambar Palu Aritnya dibuat blur. Lambangnya dibikin enggak jelas kan? Nah, itu harus dipahami dan ini memang udah main sistematik. Tahun 2004 saya mendatangi Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu Pak Bambang Sudibyo, Profesor Bambang Sudibyo. Karena di buku-buku sejarah anak-anak kita, buku sejarah anak SMP, SMA dan buku-buku sejarah yang terbaru tidak ada lagi G30S PKI, yang ada cuma G30S saja. Jadi anaknya istilahnya the blind of historic, penggelapan sejarah.
Ya, dari situ ya cukup ya. Artinya memang ada dan kita harus, makanya saya harapkan teman-teman kita punya, apakah kita download, apakah kita simpan film yang asli. Karena kalau berharap ada resmi-resmian, ya tunggu Alfian Tanjung jadi wali kota Solo gitu. Jangan diaminin. Saya cuma pengen ngasih tahu seperti yang nanti saya jawab yang terakhir tadi. Kartosuwiryo adalah seorang pejuang. Dia adalah ketua Masyumi di Jawa Barat pada tahun 1946-47-an. Jadi secara historik tidak ada persoalan dengan yang jadi persoalan kan pemerintah sekarang membuat beliau seperti penjahat. Ya, jadi harus dipahami. Yang kedua, bahwa memang perjalanan beliau sebenarnya bukan konflik perjuangan secara murni, lebih banyak karena konflik pribadi dengan Soekarno. Makanya kalau kita lihat kawan-kawan yang sambungan-sambungan lain juga marah, seperti Daud Bereh. Tengku Daud Bereh itu dibohongi oleh Soekarno, kan matanya kemudian jadi buta kalau nggak salah ditusuk dengan pisau atau ditembak gitu. Karena dia marah, dia apa? Kata Soekarno itu kan bilang pencoretan 7 kata itu sementara. Jadi jamaah biar tahu, pencoretan 7 kata 18 Agustus itu sementara, alasannya biar tenang. Ternyata sudah berjalan berapa bulan, dituntutlah. Baru yang nuntut ditangkap-tangkepin dengan tuduhan subversif. Dulu namanya subversif, ekstrim, sekarang radikal, radikul, segala macam. Jadi Kartosuwiryo adalah bagian dari pejuang Islam yang harus kita apresiasi. Dan tentu hari ini membahas panjang lebar, waktu kita tidak cukup. Yang jelas kita punya banyak pejuang dan pahlawan. Kita katakan dalam Quran disebutkan, wa kuli malu fasyarallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'minin. Kita yang sudah berlalu dan berjalan, kita berdoa semoga beliau-beliau semua menjadi para syuhada dan Allah tempatkan di surganya. TNI udah ndak ada sejak 99. Dipisahkan TNI dengan Polri, membuat Polri jadi raja di raja. Masa kalau tentara dengan tentara kan harusnya adu senjata kayak atau apa nih? Iya kan? Iya gimana? Sama dengan Menteri Agama yang dulu. Agak mirip tuh dengan si Reinhardt. SCC. Kalau yang nyambung langsung ketawa itu ya. Jadi bukan saya melemahkan. Saya 20 tahun sampai sekarang masih sering interaksi dengan TNI itu memang udah dilemahkan. Sampai sekarang tidak ada lagi TNI yang berani. Ada seorang calon kepala Bukit Barisan, calon Panglima Kodam Bukit Barisan. Sewaktu saya mulai diproses dalam proses hukum di pengadilan, dia memberikan pembekalan di Medan. Dia membahas bahaya PKI. Apa kata dia? Saudara-saudara, hari ini sedang sangat perlu kita perhatikan kebangkitan komunis. Ada orang yang sangat menguasai tentang komunisme, malah di penjara. Rupanya di peserta itu ada orang PDI Perjuangan. Laporlah ke DPP PDI di Jakarta. Itu bapak yang tadinya mau dicalonkan jadi Pangdam, dicoret, nggak jadi. Jadi kalau tentara yang anti komunis akan dihapus. Jadi sekarang tentara yang eksis ya kira-kira tentara merah. Kan jelas kan kalau mau dibahas. Puas atau tidak? Ya nanti ngobrol lagi di luar deh atau WA-WAan. Acara yang adanya si Budiman sudah dibatalkan. Diganti dengan narasumbernya Teddy Tri Cahyono dan Lantip IT Developer dengan sekretaris inovator. Ini saya nyatakan ya karena kita juga sama. Pas dapat kan saya langsung sebar kemana-mana. Teman-teman Jogja, ntar Mas terus kita jalan dulu. Ada teman-teman Jawa, teman-teman Jogja. Budiman Sujatmiko adalah kader PKI yang harus dilihat secara. Tetapi yang berbahaya bukan dia. Yang berbahaya namanya Karmel Budiarjo. Usianya sekarang 98 tahun. Dia punya suami namanya Budiarjo, orang Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Prancis. Dia punya murid 2 orang, doktor umurnya 38-40 tahun. Suami istri doktor, dia sedang membangun kekuatan komunis Indonesia. Partai Komunis sendiri sekarang dipimpin oleh yang bernama Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Jadi kelompok PKI sekarang ada di lingkaran istana memang. Jadi staf menteri namanya Dita Indahsari. Saya kan kalau Anda yang ingat dulu saya yang sampaikan apa tuh yang tanggal 5 Juni tahun 2016. Ingat nggak yang apa sih nama acaranya tuh yang di Pengkolan tuh 1 hari menjelang Ramadan.
Iya kan? Saya terangkan detail ya Mas ya, itu kan sebenarnya yang saya omong itu semuanya nggak ada yang bisa dibantah. Tapi karena memang sayanya harus ditangkap, ya ditangkap. Ringkas, acara tersebut memang berjalan, Budiman Sujatmiko tidak jadi ngisi. Ya, ini sebagai bentuk pentingnya kita punya saling kontak-kontak. Nah, soal pilkada dan segala macam, saya mau bicara apa ya? Masyarakat kita pragmatis. Alah, ngomong melulu. Baca ayat, baca hadis, ora duite. Ini capek. Saya waktu tahun 2019, bukan 2004 lah. Saya mencalonkan jadi DPR RI. Itu yang hadir ribuan. Di sini ustadz di kampung-kampung. Ustazah di kampung. Banyak ribuan orang. Saya bilang sama tim saya, coba nih ustadz jangan dikasih uang. Ustazah jangan dikasih apa-apa. Kontan, selesai tablik akbar saya terangkan peta politik begini bahayanya, begini karena wah semangat. Ketika saya sedang mau pulang siap, diambil sama seorang ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, entong contreng alfian, ente ayak cicisna. Gila nggak? Padahal kita ceramah berjam-jam tuh. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu semua jangan pilih alfian karena alfian nggak ada duitnya. Jadi penjelasan kita tentang situasi politik yang begitu detail nggak penting. Masyarakat itu nggak penting pengertian. Yang penting mana duitnya, mana. Ya. Apa rumus dari saya? Masyarakat kita sudah terbiasa membeli penderitaan dengan jangka panjang. Ya kan? Dapat di 200.000, susahnya 5 tahun. Makanya kalau ibu-ibu yang maksa juga, ibu berapa beranjanya sehari? 100.000 cukup start. 100.000 kali 30, 3 juta. 3 juta kali 1 tahun, berapa tuh? 6 juta, 7 juta 200. Ya, ya kayak gitu. Jadi kalau mau minta sumbangan dari calon duit, hitung aja gak uang belanja istri Anda berapa sehari. Kali 5 tahun. 5 tahun anggaplah 300 hari, 1.500. Jadi 1.500 dikali 100.000. Nah, berapa tuh? 150 juta. Bilangin kalau saya dikasih 150 juta, saya nggak apa-apa milih Anda. Walaupun itu nggak benar juga, tapi kan nggak mungkin kan orang mau ngasih gitu. Di masyarakat itu ngasih 100.000 aja mau kok. Dan pengalaman saya secara politik, masyarakat kita itu adalah tidak sanggup untuk menolak orang yang telah berbudi baik pada dia. Itu satu. Yang kedua, mereka biasa memilih pemberi terakhir. Jadi walaupun Anda, ingat gak Jakarta dulu kan ada yang bagus tuh calonnya, Pak Adiaksa Daud. Kalau Anda tahu sejarah beliau itu orang yang bagus. Tapi dari awal bensinnya udah bocor. Giliran mau maju betulan udah nggak ada dananya. Saya calon nih. Ini kepala desa. Saya sejak kenalan dengan Anda 4 tahun yang lalu, Anda saya kasih 10 juta. Ya kan? Tapi kan 2 tahun kemudian ada lagi yang datang. Ngasihnya berapa? 5 juta. Dikit ahli mepet ngasih masih sejuta. Pas hari pencoblosan cuma dikasih 200.000 sama rokok sebungkus. Anda kan pilih yang 100.000. Depan mata. Orang lupa kok, di negeri kita tuh orang sering melupakan kebaikan orang kok. Tapi salah aja dikit bisa musuh seumur-umur. Padahal Anda bertahun-tahun bareng dengan saya, makan di rumah saya, uang sekolah anak saya yang bayar. Sekali waktu nggak sengaja Anda tersinggung sama saya. Udah, nggak teman seumur-umur. Sampai akhirat gue nggak teman lagi sama lo. Ayo saya tanya sama teman-teman, dalam kehidupan pergaulan betul nggak begitu? Kita berteman puluhan tahun, tapi tersinggung sedikit saja, itu bisa langsung putus pertemanan sampai hari akhirat. Sampai pisah jalan, yang satu neraka, satu surga, saya nggak tahu yang mana. Sayang sekali, kata akhir dari saya, teman-teman, kondisi memang berbahaya, terus terang saja. Ada catatan khusus kemungkinan terjadi pembantaian di tempat-tempat yang tidak ada pertahanannya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara mengingatkan, karena seingat saya, itu tuh ya, dulu udah dibahas oleh Ustadz Alfian tuh 30 tahun yang lalu. Ketika nyebut nama Andi Arief, ketika nyebut Ratna Sarumpait, itu nama-nama yang udah saya terangkan sejak tahun 80-an.
Sudah saya bahas waktu yang tadi Anda bilang itu. Jadi sebenarnya saya sudah sebut, termasuk ini yang saya agak khawatir. Semoga tidak benar ya. Kita mohon doa pada Allah. Kenapa? Karena presidennya Ahok, wakil presidennya Haritanu. Waduh. Anda akan bayangkan penyembelihan orang tiap hari dilakukan. Kalau kemarin kita dengar di Uighur, Turkistan Timur, nanti akan terjadi di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, di Bali. Ya. Jangan sampai jadi doa deh, Allah, astagfirullahaladzim. Karena kondisi mereka bergerak terus. Kelompok Kristen itu latihan bersenjata serius sejak 2001. Dia punya dua pola seperti Mukayam begini. Bulan Mei dan bulan Oktober. Setiap tahun. Anda tahu instruktur yang paling dahsyat. Itu yang ngomongnya itu si Poltak, si Raja Minyak. Itu dia main peran antagonis. Kalau di depan televisi dalam acara seolah-olah lebay, alay. Tapi dalam pengkaderan dia menerangkan, ini loh yang berbahaya ini. Ini kelompok Islam, ini gini. Nah, itulah yang perlu dipahami, dunia ini panggung sandiwara. Dari saya mungkin tidak memuaskan, kata kuncinya teman-teman semua, kita akan sampai kepada komitmen Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari saya Alfian Tanjung mohon pamit. Kepada semuanya, kita optimis bersama Allah, kita akan membela agama kita tegakkan syariat Islam, kita tegakkan daulatul Islam, dan kita jaga NKRI sebagai bagian daripada tempat kita beraktivitas. Takbir! 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 Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Memang betul saya bagian dari warga Solo, tapi kebetulan kegiatan saya tetap se-Indonesia. Jadi mudah-mudahan pandai-pandailah mendengar-dengar nih. Ustadz Alfian lagi di mana? Karena sebetulnya saya harus membatasi omongan-omongan yang harus dibatasi. Kalau mau lebih dalam, lebih jauh, kita perlu semodel FGD atau liko-liko terbatas. Dan yang memanggil harus digaransi dulu. Ya jangan sampai tahu-tahu yang manggil dari polsek lagi. Aduh, enggak, jangan lah. Udah cukup lah gua 29 bulan. Kalau mau ditambah lagi gantian ya. Mau gantian enggak? Baik, sampai jumpa lagi dan mohon maaf mungkin cara dan gaya ada yang kurang berkenan, tapi saya percaya teman-teman semua adalah bagian dari persahabatan kita yang ingin kita bersama Allah dimanapun kita berada. Kita ingin berjumpa di surganya Allah sebagai semangat orang-orang yang beriman. Mohon maaf, tidak bisa saya menyebut nama satu persatu karena memang belum begitu kenal. Terus Anda sendiri pun saya belum hafal namanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka mulutnya akan berbunyi.